Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga sakit dan kelelahan, seorang pendaki gunung asal Sukabumi meninggal dunia di Gunung Slamet, Purbalingga. Aksi heroik kiper muda Muhammad Adriansyah jadi kunci tim Garuda Muda lolos ke final ASEAN U23 Championship 2025. Memanjakan mata dengan berburu matahari terbit di Bukit Sikunir, kawasan wisata Dieng. Seorang pendaki gunung asal Sukabumi meninggal dunia di Gunung Slamet, Purbalingga. Korban diduga sakit dan kelelahan ketika sampai di pos 5. Tim SAR gabungan dari Cilacap dan Purbalingga evakuasi Yuswandi di pos 5 Gunung Slamet pada Minggu dini hari. Pendaki asal Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat ini dinyatakan tewas setelah sebelumnya sakit. Proses evakuasi tidak mudah. Tim SAR gabungan harus melakukan cara manual. Jenazah dibungkus kain kemudian diikat pada sebatang bambu agar mudah digotong. Karena kondisi jalan terjal dan licin, butuh waktu 6 jam membawa jenazah dari puncak Gunung Slamet. Yuswandi mendaki Gunung Slamet via Bambangan pada Sabtu sore bersama 2 temannya. Saat sampai di pos 5, Yuswandi tiba-tiba lemas dan tak sadarkan diri. Porter yang mendampingi Yuswandi kemudian melapor ke tim SAR. Tetapi sebelum tim SAR sampai ke lokasi, Yuswandi telah dinyatakan meninggal dunia. Kami dapat informasi bahwa ada 1 orang yang mengalami tidak sadarkan diri di pos 5. Sampai di lokasi, tim SAR langsung mengevakuasi korban. Kemudian korban dapat dievakuasi oleh tim SAR gabungan pada pukul 1.00 pada hari Minggu 27 Juli 2025 dalam keadaan meninggal dunia. Setelah diperiksa oleh tim medis, jenazah kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa pulang ke kampung halaman. Mardianto melaporkan dari Purbalingga. Mayat laki-laki ditemukan di dasar tebing desa Purwokertopati. Polisi menduga mayat itu adalah korban pembunuhan karena ditemukan dalam kondisi terikat di leher, tangan, dan kaki. Tepat di bawah tebing setinggi 30 meter ini ditemukan mayat laki-laki dalam kondisi mulai membusuk. Saat itu seorang warga tengah mencari biawak di area tebing desa Purwokerto, Kecamatan Kayen, Pati, Sabtu sore. Lalu ia melihat karung yang mencurigakan. Saat didekati ternyata berisi mayat laki-laki dengan kondisi leher terjerat tali serta kaki dan tangan yang terikat. Melihat indikasi itu, polisi menduga laki-laki itu adalah korban pembunuhan. Ditemukan seorang pencari biawak. Ya, pencari biawak ini setelah ditemukan kemudian dipastikan bahwa ini memang seorang mayat. Ya, bukan biawak. Setelah itu dari keterangan si penemu ini langsung melaporkan ke Babin. Kebetulan Babin ada kegiatan di desa itu, langsung meluncur sama Babin ke TKP. Benar bahwa mayat itu ditemukan mayat. Jadi mayat ini memang dari keterangan Babin ini telah terjadi diberikan ada pembunuhan karena lehernya diikat, kemudian kakinya juga diikat. Semua dimasukkan dalam karung. Kemudian mayat ini dalam posisi telanjang. Mayat itu kemudian dibawa ke RSUD Suwondopati untuk diotopsi. Dari hasil penyelidikan awal, identitas mayat itu adalah warga Desa Beketel, Kecamatan Kayen yang berinisial KR, berusia 34 tahun. Pada 19 Juli lalu, korban sempat berpamitan untuk pergi tetapi sejak saat itu tidak pernah kembali. 7 hari berselang, tubuhnya ditemukan di dasar tebing. Polisi menduga motif pembunuhan korban karena masalah asmara. Arif Nur melaporkan dari Pati. Ya, tim Garuda Muda akan menghadapi Vietnam dalam final ASEAN U23 Championship 2025 nanti malam. Namun keberhasilan itu tak lepas dari penampilan kiper muda Muhammad Adriansyah.
Pemain dari Akademi PSM Makassar itu naik daun setelah menyingkirkan Thailand saat drama adu penalti di babak semifinal lalu. Dukungan fans Garuda terbayar. Dengan jitu, Muhammad Ardiansah memblok algojo terakhir Thailand, Yotsakon Burapa. Aksinya berkontribusi besar meloloskan Indonesia ke babak final ASEAN U23 Championship 2025 usai menang adu penalti 7-6 atas Thailand. Tidak cuma di babak tos-tosan, Ardiansah juga tampil dingin sepanjang 2 kali 45 menit dan masa tambahan waktu. Pada laga Jumat malam, ia menerima shot on target paling banyak, yaitu 5 kali yang 1 diantaranya berbuah gol. Kelebihan lainnya yaitu mendistribusikan bola, membuat kiper produk Akademi PSM Makassar ini menyingkirkan 2 nama lebih familiar, Cahya Supriyadi dan Dava Fasya. Berpenampilan impresif sepanjang laga membuat Ardiansah dinobatkan sebagai pemain terbaik. Selepas pertandingan, kiper berusia 22 tahun ini mengungkapkan kunci keberhasilannya menggagalkan penalti terakhir Thailand. Saya berterima kasih kepada pelatih kiper yang telah mempercayakan saya bermain. Dia sangat membantu saya tadi pas dia di penalti, mengarahkan kemana saya harus melompat. Untuk tendangan penalti tadi yang saya tahan, saya percaya diri sekali bahwa tadi itu saya harus betul-betul tahan tendangan dari pemain Thailand. Terlepas dari kegemilangan Ardiansah, sepak bola adalah permainan tim. Seluruh tim berhak mendapat apresiasi. Tetapi pertarungan belumlah usai. Selanjutnya skuad Garuda Muda sudah ditunggu Vietnam. Laga penentu gelar juara ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta pada Selasa malam nanti. Ayo, kobarkan semangatmu Garuda Muda. Berwisata di kawasan Pegunungan Dieng tak lengkap rasanya kalau tidak berkunjung ke Bukit Sikunir. Pemandangan cantik sejumlah gunung di kawasan ini terlihat nyata dan memanjakan mata. Diselimuti udara dingin khas pegunungan, inilah kawasan Dieng Plateau, negeri di atas awan Dieng. Saat berkunjung ke Dieng, salah satu tujuan wisata hits pastinya adalah Bukit Sikunir yang ada di Desa Sembungan. Desa tertinggi di Pulau Jawa dengan ketinggian 2.300 mdpl. Wah, lihat pemirsa, ada asap keluar dari mulut saya karena memang posisi saya saat ini ada di Sikunir, yang dimana di kawasan Dieng ini Sikunir itu menjadi salah satu gunung yang bisa melihat golden sunrise. Jadi gimana ya, apakah memang ini salah satu sunrise yang akan tercantik di Asia Tenggara yang bisa saya lihat hari ini? Yuk kita mulai daki. Meski cuaca lagi gerimis dan angin kencang di Bukit Sikunir, tidak menyurutkan saya dan pengunjung lain untuk terus mendaki. Walau pendakian hanya sekitar 30-40 menit, tapi kita harus tetap berhati-hati saat menaiki tangga ya. Wah, akhirnya saya sampai juga di puncak Sikunir di ketinggian 2.442. Tapi masih gelap, gak sabar nunggu sunrise yang cantik banget sama pemandangan Gunung Sindoro. Ya, ternyata saya nggak bisa lihat sunrise-nya karena kabut pemirsa. Gak apa-apa ya, kita tunggu kabutnya hilang untuk lihat gunung-gunung tinggi yang ada di Jawa Tengah. Yeay, akhirnya cerah. Inilah dia view 5 gunung cantik yang berdiri megah di wilayah Dieng, Jawa Tengah. Gunung Dieng, Gunung Sindoro, Prau, Merbabu, Sumbing, hingga Gunung Merapi. Wah, perjuangan banget untuk bisa naik ke sini. Ini spot yang namanya Batu Pandang. Kita bisa foto dengan pemandangan yang cakep banget. Untuk naik ke Bukit Sikunir, wisatawan cukup membayar tiket masuk sebesar Rp15.000 dan biaya parkir kendaraan Rp10.000.
Jangan lupa latihan jalan sedikit-sedikit sebelum naik ya. Karena selain tangganya curam, cuaca dingin kadang suka bikin kaki kram. Tapi tenang, worth it kok sama keindahan yang akan dipandang. Lihat deh pemirsa, cantik banget kan. Ini loh pemandangan Gunung Sindoro kalau dilihat dari puncak Sikunir Dieng. Walaupun tadi saya nggak bisa melihat golden sunrise di Sikunir ini, tapi nggak nyesel karena lihat pemandangan di belakang saya cakep banget. Dari Sikunir, Tabita Putri Novianda melaporkan. Dan informasi wisata tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Dan informasi wisata tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tia Anissa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.